Selama hampir 14 tahun, Presiden Suriah Bashar al-Assad lolos dari penggulingan para pemimpin Timur Tengah dalam gelombang Arab Spring. Gerakan pro-demokrasi yang berawal dari Tunisia pada akhir 2010 itu menggulingkan para otokrat di Tunisia, Libya, Mesir, Yaman, hingga Sudan. Setelah hampir 25 tahun menjabat dan bertahan melewati gerakan itu, mempertahankan kekuasaan dengan penindasan dan dukungan sekutu, rezim Assad akhirnya runtuh. Pemberontak yang dipimpin oleh kelompok Hayat Tahrir al-Syam berhasil menggulingkan Assad dalam serangan 11 hari. Lantas, siapa saja pemimpin negara yang digulingkan dalam gelombang Arab Spring? Assad menjadi presiden Suriah pada 2000 saat menginjak usia 34 tahun menggantikan sang ayah, Hafiz al-Assad, yang meninggal dunia usai berkuasa 30 tahun. Awalnya ada harapan rezim Bashar akan diwarnai banyak keterbukaan. Namun pada 2011, demo rakyat pecah di Suriah usai Arab Spring. Assad menindak demonstran tanpa ampun dan perang saudara pun terjadi. Hanya sekutunya Rusia, Iran, dan Hizbullah Lebanon yang mendukung kekuasaannya. Gencatan senjata pada 2020 menandai dimulainya periode relatif tenang. Namun rezim Assad mengabaikan persatuan politik dan tak memberi konsensi apapun kepada oposisi. Zainal Abidin bin Ali adalah pemimpin pertama yang digulingkan dalam gerakan Arab Spring. Ia berkuasa sejak 7 November 1987 dan sempat membuncahkan harapan rakyat akan perubahan usai melakukan kudeta tak berdarah kepada Habib Bourguiba. Ternyata Ben Ali justru lebih otoriter daripada pendahulunya. Bahkan para kerabatnya mengambil alih seluruh sektor ekonomi. Pada akhir 2010, unjuk rasa pecah di pedalaman Tunisia lalu menyebar ke kota-kota utama di bagian timur. Setelah demonstrasi besar-besaran pada 2011, Ben Ali meninggalkan negara itu dengan harapan dapat berkuasa kembali. Ia meninggal dalam pengasingan di Arab Saudi pada September 2019. Gaddafi menyatakan diri sebagai pemandu revolusi September 1969 dan berkuasa di Libya selama 42 tahun. Ia dikenal memperjuangkan persatuan Arab dan memakai sumber daya minyak Libya untuk mendukung para sekutu. Di dalam negeri, ia menciptakan sistem demokrasi oleh rakyat tetapi dirinya sendiri yang memimpin. Pada Desember 1988, pemerintah Gaddafi dituding terlibat pengeboman Locker Bay dan ledakan pada 1989 yang menjatuhkan pesawat milik Perancis di atas Niger. Kejadian itu menewaskan ratusan orang dan membuat Libya dikenai embargo sebelum memberikan kompensasi kepada para korban. Husni Mubarak mulanya adalah seorang wakil presiden. Ia menjadi presiden saat Anwar Sadat terbunuh dalam parade militer 1981. Berkuasa selama 30 tahun, rezim Mubarak akhirnya goyah setelah diguncang Arab Spring pada Januari 2011. Kala itu, ia dicurigai hendak menyerahkan kekuasaan kepada putranya Ala seperti dinasti Assad di Suriah. Mubarak lalu mengundurkan diri pada Februari 2011 dan diadili atas tuduhan menyebabkan kematian demonstran serta korupsi. Ia kemudian dipenjara namun bebas pada 2017 dan meninggal pada Februari 2020. Ali Abdullah Saleh memiliki naluri tajam dan memerintah selama 33 tahun di Yaman. Ia selamat dari pemberontakan kelompok minoritas Zaidi yang kemudian dikenal sebagai Houthi. Saleh juga bertahan dalam perang saudara usai gagal menyatukan wilayah utara dan selatan. Saat gejolak Arab Spring mencapai Yaman, Saleh menyerahkan kekuasaan kepada orang kepercayaannya, Abed Rabo Mansur Hadi. Tetapi Saleh masih berusaha berkuasa bahkan bersekutu dengan Houthi dan akhirnya terbunuh pada 2017. Umar al-Bashir merebut kekuasaan dalam kudeta 1989 hingga 30 tahun kemudian ia digulingkan oleh tentara dalam protes rakyat. Pada 2009 dan 2010, ia didakwa Mahkamah Pidana Internasional atas tuduhan genosida.
kejahatan perang, dan kejahatan kemanusiaan atas konflik di Darfur, Sudan Barat. Ia menugaskan milisi Janjaweed untuk melawan pemberontak di sana. Bashir kemudian ditahan di penjara Kober di Khartoum, lalu dipindahkan ke rumah sakit militer sebelum perang Sudan terbaru pada April 2023 antara militer dan paramiliter.